Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 37, ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang diungkapkan pemazmur ini menyatakan pengalaman hidupnya berjalan dengan Tuhan. Sebagai orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, dia berani berkata, dulu aku muda dan sekarang jadi tua. Artinya sejak aku muda sampai tua sekarang tidak pernah terjadi. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Ya, artinya orang benar selalu disertai Tuhan. Ternyata urusannya itu bukan sampai pada orang itu sendiri. Kalau seseorang mau hidup benar, ternyata ada blessing atau berkat yang luar biasa. Bukan hanya untuk hidupnya, tapi juga anaknya, cucunya. Dikatakan anak cucu orang benar. Ya, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya ini roti ini bicara tentang makanan ya. Tidak pernah terjadi dalam pandangan pemazmur ini bahwa anak-anak orang benar itu sampai meminta-minta roti. Termasuk cucunya. Dengan pengertian lain bahwa hidup orang benar termasuk keluarganya, anaknya, cucunya dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Dan dikatakan lebih lagi, tiap hari ini orang benar itu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya diberkati dan menjadi berkat. Ya, dia menaruh belas kasihan kepada orang lain, bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain dalam kesusahannya, dan lebih lagi juga memberi pinjaman. Artinya dia ada sesuatu, itu berkat yang ada padanya sehingga dia bisa membantu orang, memberi pinjaman orang lain. Ya, jadi orang benar itu diberkati luar biasa. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ingat, ini menjadi berkat loh. Bukan hanya anak cucunya diberkati. Menjadi berkat levelnya lebih tinggi. Kalau menjadi berkat, itu bukan sekedar diberkati. Kalau diberkati kita terima sesuatu, kita terima berkat Tuhan.
kita tidak berkekurangan. Yes, oke, bagus. Tapi kalau menjadi berkat melalui hidup seseorang itu, orang lain diberkati. Dengan istilah lain bahwa kita menjadi saluran berkat dari Tuhan mengalir ke orang-orang di sekitarnya melalui hidup orang itu. Itu artinya menjadi berkat. Nah, kalau menjadi berkat pasti sudah diberkati. Ya, kalau cuma diberkati belum tentu bisa jadi berkat. Ya, orang yang egois diberkati dinikmati sendiri. Tetapi orang yang menjadi berkat, dia diberkati, orang lain pun ikut diberkati. Nah, jadi menjadi saluran berkat. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Ini luar biasanya. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah hidup benar. Hidup benar, hidup dalam kebenaran. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup benar berarti meninggalkan hidup yang salah. Hidup benar berarti hidup yang dibenarkan Tuhan. Dan lebih lagi, menghidupi kebenaran itu dalam kehidupannya. Nah, dengan demikian maka janji Tuhan tidak pernah dibiarkan ya orang benar itu ditinggalkan. Orang benar selalu disertai, orang benar selalu diberkati. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anaknya, cucunya itu pun sama. Anak cucu orang benar itu juga diberkati dan menjadi berkat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang hidup dalam kebenaran, engkau sedang menabur sesuatu yang baik untuk anak cucumu, untuk keturunanmu. Perbuatan baik yang kau lakukan ya dengan hidup benar, dengan menjadi berkat, berdampak lebih lagi. Anakmu, cucumu itu juga diberkati dan dikatakan menjadi berkat. Ini dahsyat dan luar biasa. Ya, ternyata Tuhan itu maha kasih yang luar biasa ya. Kita hidup benar diberkati, bukan hanya kita, ternyata anak-anak kita, cucu-cucu juga diberkati semua. Karena itu pastikan, ayo hidup dalam kebenaran. Hidup sebagai orang benar. Supaya hidupmu diberkati dan jadi berkat, anakmu diberkati dan jadi berkat, cucumu diberkati dan jadi berkat. Ya, kita memegang kunci penting di sini untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita juga diberkati dan bahkan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang di sekitarnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita hidupi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kami, yang menegur kami, yang menguatkan kami. Untuk kami selalu hidup benar, hidup menurut kebenaran, hidup menurut firman Tuhan. Sehingga kami percaya seperti janji-Mu, bahwa hidup orang benar diberkati. Bukan hanya itu, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai hidup orang benar. Bahkan anak-anak orang benar diberkati dan jadi berkat. Lebih lagi cucunya pun Engkau berkati dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa hidup benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.